Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan juga rezekinya selalu melimpah. Oke, saya 2 hari ini memang belum sempat untuk analisa beberapa saham. Mengingat memang sudah 1 minggu kemarin merah terus ya. Lalu bagaimana di perdagangan minggu minggu depan ya atau di periode tanggal 4 sampai dengan 8. Nah, ini mesti kita cermati dulu, jangan teman-teman juga jangan panik juga ya. Kita santai, kalau misalkan memang waktunya keluar sudah keluar. Mungkin di video ini saya akan bahas saham-saham LQ45 ya posisinya, tapi saya urut aja berdasarkan alfabet ya, mungkin akan panjang video ini, tapi mudah-mudahan video ini bisa berguna buat teman-teman yang masih masuk di saham-saham LQ45 ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu posisi IHSG terakhir ya. IHSG terakhir ini sekarang dia closing di harga 6.794 dan sudah menembus harga supportnya kemarin ya di hari Jumat itu di 6.859. Nah, ini cukup menakutkan memang karena memang sudah 1 minggu ya, jadi teman-teman dipastikan trading plan-nya kalau memang sudah kena stop loss ya sebaiknya keluar dulu, mengingat masih belum menentu ya. Ini juga terkait dengan suku bunga ya. Kita lihat aja nanti apakah The Fed masih tetap akan melanjutkan menaikkan suku bunga atau justru malah akan berubah pikiran, justru akan kembali lagi menurunkan lagi ya, kita nggak tahu juga. Jadi mudah-mudahan ya imbasnya nggak terlalu parah ya ke Indonesia, tapi beberapa 1 minggu ini kita lihat memang market Indo Asia juga wah hancur-hancuran. Ya kita lihat aja, tapi mungkin kita analisa dari sisi teknikalnya aja. Kalau masalah nanti berita atau ada perkembangan lain dari dunia internasional atau bahkan dalam negeri, ya itu mudah-mudahan jadi uh, bantuan juga buat kita untuk menganalisa secara teknikal maupun secara fundamental ya. Oke, kita akan bahas dulu nih ISG-nya ya. ISG apakah besok minggu depan dia akan turun lagi ya? Support terdekat sekarang itu untuk harga harga support terdekat ada di 6.599 dan 6.509 sorry. Nah, kalau masih tembus juga ya kemungkinan bisa mudah-mudahan sih nggak sampai ke level 5.800 ya, atau ke 5.900 ya. Kita harap sih ya bisa ke level 6.200 lah kalau misalkan masih tembus juga. Tapi mudah-mudahan nggak terjadi karena mengingat waduh saya ngeri juga kalau misalkan turun lagi ya. Oke, jadi posisi ISG masih uh, di bawah EMA 100 ya. Ini juga cukup mengerikan kalau dia lanjut lagi. Kita lihat aja apakah dia akan menembus support 6.599 atau bahkan menembus 6.509. Ini teman-teman boleh perhatikan lagi, dan juga uh, mesti hati-hati untuk masuk di market saat ini. Jadi ya sambil dipantau-pantau dulu, tenang ya dalam trading. Oke, mungkin untuk posisi ISG teman-teman bisa perhatikan juga ya. Bisa dilihat dari chartnya juga sudah bergerak di bawah EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Nah, kita lanjut ya ke saham. Saya urutkan berdasarkan alfabet aja ya. Yang pertama itu kita lihat saham ADI. Nah, ADI gagal nih. Dia gagal dan sekarang sudah 3 hari turun karena belum sempat menembus harga 840 ya, bahkan close di atas 840, turun sudah 3 hari dan sekarang juga close di bawah EMA 100. Mudah-mudahan dia akan sideways dulu, nggak lanjut turun lagi. Jadi teman-teman nanti juga boleh boleh teman-teman screenshot atau di pause videonya. Ini adalah support-support kuat saat ini terdekat ya. Kalau misalkan sampai tembus ke bawah, ya saran saya keluar dulu aja daripada semakin dalam dan nyangkut semakin dalam. Mesti hati-hati. Nah, ini untuk Adi sudah 3 hari koreksi ya, lumayan. Sekarang udah closing di bawah EMA 100 dan juga di bawah EMA 20 ya. Nah, ini kurang bagus posisinya untuk saat ini.
karena kemarin nggak mampu nanjak malah turun ya. Kita lanjut ya ke saham Adro. Ya, Adro pun sudah menembus support 2890 ya. Ini udah ditembus juga. Ini support paling dekat ini, bottom box. Nah, kita lihat apakah akan menembus 2650 atau tidak. Ini juga teman-teman mesti hati-hati kalau dia tembus 2650. Nah, ini juga cukup menyeramkan. Wow, cukup menyeramkan untuk posisinya untuk Adro ya. Sekarang dia udah closing di bawah EMA 100, EMA 10, 20, 30 ya. Kalau lihat trennya sih bakalan ke bawah kecuali memang ada kekuatan lain yang mau ngerek saham ini, mau tetap sideways dulu atau dia naik lagi ke atas. Tapi untuk posisi saat ini kita lihat apakah Adro akan bertahan di atas 2650 atau malah justru akan closing di bawahnya justru dan menuju ke 2110. Kita lihat aja perkembangannya nanti. Oke, ini untuk Adro, support-supportnya kita lihat sejauh mana dia akan terkoreksi. Ya, ada 2650, 2110 dan 1560. Oke, kita lanjut ya ke saham Akra. Nah, Akra juga closing di bawah MA 100 dan ini juga serem juga posisinya. Kita lihat apakah dia akan bertahan di atas 865. Lalu teman-teman juga bisa lihat di sini ada support-support lagi yang lain ya. Teman-teman bisa pakai support-supportnya. Apakah dia akan menembus support-support ini atau tidak? Kita lihat aja di perdagangan minggu depan. Nah, ini untuk supportnya. Nah, untuk Akra, kalau untuk Akra apakah dia akan menyentuh 685 dulu atau tembus? Ini support-supportnya, teman-teman boleh pause untuk videonya kalau misalkan teman-teman mau tahu kira-kira supportnya di berapa. Kita lihat nanti juga, pasti saya akan update juga beberapa waktu sekiranya sudah ada misalkan Akra tembus ya, biasanya saya update di channel saya juga ya, begitu. Jadi nggak semuanya saham-saham yang lagi naik, jadi saham-saham yang lagi turun juga kalau misalkan ya, buat menginformasikan buat teman-teman semua, misalkan saham ini turun lagi, tembus support ya, pasti akan saya infokan. Mudah-mudahan ya, doain aja semoga saya sempat bikin videonya dan juga saya sehat, jadi masih bisa kasih info buat teman-teman semua. Ya, ini support-support terdekatnya, ya sebetulnya masih ada lagi beberapa, tapi kita lihat aja apakah dia menuju 865 atau akan menguat lagi. Ini juga harga close ini juga bisa dijadikan support, yaitu harga 910. Ini juga bisa. Ya, posisinya close di bawah EMA 100. Nah, ini cukup menakutkan kalau saya. Ya. Ini untuk Akra. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Antam. Wow, Antam udah sedikit lagi ya. Ini menyentuh support 1725 nih Antam. Nah, kalau misalkan 1725 tembus ya, kita lihat apakah tembus 1705. Nah, kalau tembus ya kita tungguin lagi aja di bawah. Aduh, ini Antam, kenapa kamu terus turun ke bawah? Ya, ini Antam juga posisinya sudah tidak menguntungkan ya. Nih, saya tandain dulu biar teman-teman bisa screenshot atau pause videonya. Ya, kalau misalkan masih tembus, apakah Antam akan menuju ke harga yang tadi sudah kita tandain ya, 1725, 1145 atau 705 atau bahkan ke 340 lagi ya, kita nggak tahu, semua market yang menentukan. Jadi teman-teman yang sudah punya saham ini, ya bukan untuk mengajak menjual, tapi saran saya sebaiknya kalau misalkan dia tembus paling nggak harga 1705 ya, ya sebaiknya keluar dulu daripada nanti nyangkutnya lama.
Ini kita ngobrol santai aja. Oke, ini untuk Antam posisinya juga masih bergerak bergerak terus ya di bawah EMA 100 ya. 10, 20 dan 30. Aduh. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ASI. Nah, ini ASI kemarin sudah capek juga. Nah, ini ASI tapi masih sepertinya masih ada perlawanan nih ASI ya. Tapi kembali lagi kita market nggak ada yang tahu. Sempat ada perlawanan di tanggal 30 Juni, tapi dia turun lagi, close lagi di bawah MA 100. Ini juga, nah ini besok kalau ASI, teman-teman yang masih hold ASI, kalau misalkan dia turun lagi ke bawah 6.500 ya ini juga teman-teman mesti hati-hati. Nah, support berikutnya ada di 6.375 untuk ASI. 6.375. Lalu masih ada juga support berikutnya di harga 6.125. Kalau dia tembus lagi, ya mungkin ini akan cukup jauh support berikutnya yaitu di harga 5.500. Nah, ini juga teman-teman mesti perhatikan juga daripada investasinya nyangkut lama. Mendingan kita cari saham-saham yang kita goreng-goreng aja. Ya. Oke, kita lanjut ya ke saham Asri. Nah, Asri udah di LQ45 juga ya Alam Sutra ini. Nah, ini Asri padahal sempat bagus ya, sempat bagus tapi di 2 hari ini akhirnya ya signalnya memburuk lagi dan close di bawah EMA 100 juga untuk Asri. Ini aduh cukup mendebarkan nih perdagangan minggu depan nih. Tanggal 4 ya. Tanggal 4. Ini cukup saya bukan nakut-nakutin ya, cuman memang posisinya untuk saat ini tidak bagus ya. Jujur aja kalau menurut saya ini tidak bagus. Mungkin pendapat teman-teman yang lain mungkin ada yang berbeda ya. Wah, waktunya serok. Kalau saya sih enggak dulu, tunggu dulu. Nah, ini jadi teman-teman juga boleh perhatikan untuk support-supportnya. Boleh teman-teman untuk screenshot atau post video dari saya ini, nggak apa-apa. Dan juga di-share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin masih hold saham-saham yang saya tandain ini. Nah, ini adalah support terdekatnya ya. Ini untuk Asri, ya kita lihat aja. Apakah dia menuju 158, 149, 144, 140, 136. Ini support-supportnya. Oke, kita langsung masuk ke saham BBCA. Ya, akhirnya sudah belum ya? Ini kemarin dia sudah tembus 7.300-nya. Apakah akan lanjut? Ini lihat supportnya. Oh, masih ditahan di 7.250. Masih ditahan ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ini support ini masih ditahan di harga 7.250. Nah, kita lihat aja apakah masih bertahan dia akan mantul lagi BBCA atau justru malah akan jatuh ke bawah. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan sih enggak. Saya doakan semua baik-baik aja. Kita lihat juga masih ada support juga di sini. Kita lihat di 7.175 masih ada. Ya mudah-mudahan, tapi memang kondisi candle untuk saat ini tidak bagus ya. Masih berada di bawah EMA 100, 10, 20 dan 30. Kemungkinan masih bergerak downtrend, tapi mudah-mudahan ya kalau dia bisa tahan di harga 7.250 ya mudah-mudahan bagus ya. Tapi kalau misalkan nggak mampu ya siap-siap aja untuk BBCA ini. Bukan untuk menakuti atau bukan untuk ngajak teman-teman jual, tapi memang posisinya sudah tidak menguntungkan untuk saat ini. Misalkan apalagi kalau bisa sampai tembus 7.175, waduh ini hati-hati aja. Lanjut ke saham BBNI. Ya, BBNI, wah doji ya. Apakah akan naik lagi? Tapi mengingat dia sudah ditembus ya. Ini juga untuk BBNI sudah tembus supportnya. Ya, 7.925 udah ditembus ya. Kita lihat apakah nanti dia akan menembus support 7.225.
sorry, 7.525. Dan support berikutnya ada lagi, ya ini minor, sini ada 7.225. Apakah akan menyentuh harga-harga tersebut? Mudah-mudahan sih enggak ya, paling enggak bisa sideways. Investasi teman-teman bisa aman semua, tapi kalau misalkan yang sudah profit ya sebaiknya take profit dulu untuk beberapa saham-saham yang sudah bergerak di bawah EMA 100. Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya. Untuk BBNI juga masih close di bawah EMA 100. 10, 20, dan 30 pastinya. Dan kita lanjut ke saham BBRI. Ya, BBRI pun sudah tembus juga. Oh my god. Ya, kita lihat aja ya. Ya, kalau mau ke harga 3.500 ya boleh lah kita tungguin di bawah. Ya, kita bisa tambah ya kalau misalkan teman-teman ada yang invest. Ini udah saya tandain semua ya. Kebetulan untuk BRI apakah dia akan ke 4.000, 3.500, 3.200 ya kita lihat aja. Mungkin nggak mungkin dalam satu hari ya. Nggak mungkin dalam satu hari. Nah, ini boleh teman-teman boleh perhatikan saat ini sudah di bawah support 4.250. Nah, masih ada support berikutnya ya, support ini support minor sih untuk harga close sebetulnya di 4.060 dan 4.000. Nah, kalau udah tembus 4.000 nih mesti hati-hati banget ya, kemungkinan bisa ke 3.500 kalau dia turun lagi untuk BBRI ya. Kecuali ada kekuatan penuh buat ngangkat harganya lagi. Oke, kita lanjut ke BBTN. Ya, BBTN semakin terdalam, bukan semakin terdepan ya, semakin terdalam. Ini support sudah ditembus harga 1455 ya. Apakah dia akan menuju ke support berikutnya di harga 1320? Kita nggak tahu ya. Mungkin ada support minor, ini juga minor. Kita lihat apakah ke 1335 atau ke 1320. Nah, ini posisinya juga sudah terlihat downtrend di bawah EMA 100, 10, 20, dan 30 BBTN. Kita lanjut ke saham BKSL ya. BKSL juga udah masuk ya. BKSL juga ini juga udah jarang saya tengokin. Ya, ini udah di bawah, nggak usah kita bahas. Kita lanjut ke saham berikutnya BMRI. Ya, BMRI pun close akhirnya BMRI pun close di bawah EMA 100. Nah, ini tapi masih bertahan di atas support. Ya, masih di atas support. Kita lihat apakah dia akan tembus supportnya di 7.575 ya. Atau dia akan tembus lagi ya. Ini cukup deg-degan juga kalau mungkin teman-teman masih ada yang pegang barang ini ya, jadi mesti hati-hati. Ya. Apakah akan ke 7.000? Kita lihat aja. Ini mungkin masih ada lanjutannya lagi. Jadi mungkin nggak banyak-banyak biar kita bisa lihat posisi saat ini saham-saham LQ-nya. Jadi teman-teman bisa pantau semua. Oke, setelah BMRI kita lihat saham BSDE. Ya, BSDE pun belum sempat naik ya, masih bergerak di bawah EMA 100 dari mulai tanggal 6 April ya, 6 April 2022 dia sudah bergerak di bawah EMA 100, akhirnya turun. Memang di sini terlihat ada support yang kuat. Mungkin di sekitaran harga 890, sorry. Di harga 895. Nah, memang itu harga close atau harga support close terkuat. Nah, di sini juga masih ada support lagi. Mungkin 820, 880 ya. Nah, kalau tembus lagi 820, 880 ya ini juga mesti hati-hati ya. Mungkin akan jauh ke bawah. Oh, kenapa kalian turun semua? Oke. Setelah BSDE kita lihat Cepin. Nah, Cepin, wow, ini Cepin ada jarum cukup panjang ya.
kemarin ya, berarti dia sempat diguyur ini, mungkin di sesi pertama ya. Wah, sempat 5,499%, hampir hampir ARB. Tapi masih ditahan. Ya mudah-mudahan ini salah satu saham yang teman-teman boleh perhatikan. Mungkin di kala IHSG merah, saham ayam ini justru malah hijau ya. Kita boleh pantau nih. Apakah dia akan sideways dulu atau mengikuti pergerakan IHSG yang turun ke bawah. Tapi untuk Cepin sendiri saat ini dia masih bertahan di atas EMA 100, 10, 10, 20, dan 30. Ini teman-teman masih boleh perhatikan pergerakannya untuk Cepin. Masih bagus. Kita lanjut ke saham Elsa. Oh, sorry saya nggak lama-lama ya setiap saham ya, karena ini kita bahasnya 45 saham kalau saya nggak capek. Elsa, oke. Elsa, kemarin ARB ya. Apa hampir ARB, mungkin satu tick di bawahnya. Nah ini juga, ini masih ada support lagi 274. Apakah dia akan turun lagi? Ya kalau turun lagi, kalau yang sudah punya sebaiknya ya take profit dulu. Take profit, keluar dulu ya. Atau mungkin kalau belinya mungkin di tanggal 26 Januari ya masih ada profit lah. Ini juga turun untuk Elsa, sudah close di bawah EMA 100. Apakah menuju ke support 274 dan 250. Jadi ya mesti hati-hati buat teman-teman semua untuk yang masih hold saham-saham ini. Kita lanjut ke saham XL. XL masih di bawah EMA 100, memang sempat menguat ya, tapi masih bergerak di bawah EMA 100. Kita nggak tahu apakah dia akan turun lagi, atau justru malah menguat, karena memang tempo hari tanggal 21 dan di tanggal 23 ini sempat menguat ya. Nah kita lihat apakah support harga ini akan ditembus oleh XL atau tidak. Nah ini kalau ini target, kalau misalkan support dia turun lagi, teman-teman juga mesti hati-hati, terutama yang masih hold. Kalau dia tembus ke bawah 2500 ya paling enggak dia menuju 2320 atau bahkan ke 2230. Ini juga mesti teman-teman perhatikan. Kalau sudah tembus ya saran saya ya keluar dulu aja. Mengingat saham ini juga masih bergerak di bawah EMA 100. Kita lanjut ke saham Gudang Garam. Gudang Garam masih kuat. Sempat masih menguat di harga 1,12%. Kita lihat apakah Gudang Garam bisa menembus top box. Ini terlihat ya, ada top box di sini. Kita lihat harganya 31.850. Kalau dia bisa tembus ya berarti dia masih melawan hukum alam, melawan pergerakan IHSG berarti. Kita lihat aja Gudang Garam. Gudang Garam masih ranging di area harga ini ya. Di area harga ini dia masih tektok aja. Kita lihat apakah dia bisa breakout atau enggak. Nah teman-teman boleh perhatikan ya, memang cukup mahal. Bukan cukup mahal, memang mahal untuk saham ini ya. Kita lihat apakah dia bisa keluar dari area ini atau enggak ya. 31.850 atau bisa menembus ya, paling enggak dia bisa close di atas harga 32.125 ya. Berarti dia melawan kekuatan atau melawan tekanan dari IHSG yang sedang merah. Kita lanjut ke saham rokok berikutnya, yaitu HMSP. Nah, HMSP sudah terkoreksi ternyata, sudah dari tanggal 9 Juni ya, turun terus ya. Nah sekarang dia pun sudah bergerak lagi di bawah EMA 100 ya. Mungkin sudah selesai euforianya untuk ya HMSP sudah selesai. Ya, dia sekarang bergerak lagi dan semakin turun lagi bisa jadi ya. Kita lihat aja apakah dia akan menuju ke harga 890 ini juga. Mudah-mudahan teman-teman udah take profit ya di atas, sudah kena stop loss atau sudah kena trailing stop ya, harusnya sih sudah keluar untuk saham ini. Kalau misalkan teman-teman buy pada waktu dia breakout top box atau dia naik kemarin. HMSP juga close di bawah EMA 100, 10, 20, dan 30. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ICBP.
Ya, ICBP kemarin masih menguat ya, tapi dia belum sampai ke target 9.750, tapi kemarin sudah turun lagi, terkoreksi 2%, 2,09% dan menembus support harga atau support bottom box di harga 9.400. Nah, ini juga mesti hati-hati. Kalau yang sudah profit sebaiknya exit aja. Udah ini udah kalau udah untung di saham ini keluar aja. Ini sudah posisinya daripada teman-teman jadi rugi, keuntungannya belum jadi rugi, mendingan exit. Ini bukan ini sorry, ini bukan saya mengajak untuk jual, tapi memang ini posisinya sudah tidak bagus. Memang udah tinggi juga naiknya, ya take profit aja. Mengingat pergerakannya kita nggak tahu minggu depan seperti apa. Mudah-mudahan bagus, mudah-mudahan ada kekuatan atau ada dorongan, mungkin para pembesar wah sudah murah kita belanja lagi ya, mudah-mudahan ya. Oke, ICBP koreksi 2%, ya masih bergerak di atas EMA 100, 10, 20 dan 30, ya mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi ya. Ini mudah-mudahan cuman imbas ikut-ikutan aja, tapi mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi karena masih terlihat uptrend dan juga baru uptrend, belum lama. Dia baru mungkin dari tanggal 20 Mei ya baru naik dia. Lanjut ke saham Inco. Aduh, Inco, kenapa Inco? Inco ini sudah selesai. Tinggal tunggu kapan dia akan balik arahnya. Jadi yang punya Inco ini juga ada tembus supportnya. Aduh, 5.400 sudah, 450 sudah ditembus. Next, apakah dia akan ke harga 4.625 atau bahkan dia akan ke harga 4.250? Ini mesti hati-hati. Ini tajam sekali turunnya, ya. Jadi teman-teman yang sudah punya, ya kalau masih bertahan ya silakan. Kembali lagi saya nggak ada ajakan untuk menjual, tapi ya mesti hati-hati, posisinya sudah sangat tidak menguntungkan. Oke, setelah Inco kita lihat INDF. INDF masih bertahan, hampir kena target 7.300 tapi belum tercapai ya. Ini 3 hari dia koreksi, masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100, tapi juga sudah sangat tinggi memang. Dia sudah mulai bergerak naik waktu dia bergerak di atas EMA 10, 20, 30 di tanggal 12 April dan juga waktu dia mulai menembus ini naik 4% cukup tinggi ya. Waktu persilangan EMA 10, 20, 30 dengan EMA 100. Nah, di sini dia mulai rally ke atas. INDF sudah terkoreksi 3 hari tapi masih bertahan di closing dia masih bertahan di atas support bottom box di atas harga 7.000. Ya mudah-mudahan nggak closing di bawah 7.000 ya. Kalau di bawah 7.000 ya sebaiknya, saran saya teman-teman take profit dulu, lihat market ya, kondisi market seperti apa. Kita lanjut ke saham Indi. Ya, Indi pun sudah jatuh. Apakah dia akan menuju ke harga 2080 atau tidak? Kita lihat aja perkembangannya. Kembali lagi, saya bukan cenayang, saya bukan peramal. Ini berdasarkan technical ya. Ini juga biasanya dipakai oleh teman-teman trader yang lain. Ini technical support dan resistance yang biasa dipakai oleh para investor atau trader. Jadi kita pakai yang standar-standar aja. Apakah ini support-supportnya akan ditembus ya? Oke, ini untuk Indi sudah tidak menguntungkan. Close di bawah EMA 100, 10, 20 dan 30 dan masih menuju ke arah bawah. Jadi ya masih hati-hati, yang masih hold. Kalau misalkan dia tembus 2080 ya berarti menuju 1950. Kalau tembus lagi ya 1500 atau ke 1460. Kita lanjut ya ke INKP. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya dengar suara saya yang ngoceh sendiri. Ya, INKP kita juga lihat sudah mulai bergerak ke bawah lagi mulai 28 ya, tanggal 28 Juni sudah close di bawah EMA 100 dan terus apakah dia akan memulai seperti sebelumnya
Mungkin ya kita lihat apakah dia akan berhenti di 7.225 terus naik lagi. Memang kebiasaannya dia suka begitu, ke bawah ke atas ke bawah ke atas untuk INTP. Masih, tapi juga mesti hati-hati kalau punya untuk INTP, apakah dia akan menembus 7.125. Kalau tembus ya kita akan cari support yang lain. Oke, kita lanjut. Sorry, ini bukan INTP, INKP. Nah, ini INKP. INKP ya seperti ini. Kita lanjut ke INTP-nya. Sorry, saya kebalik. Nah, INTP memang masih downtrend ya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah juga. Ini cuma naik sesaat, turun lagi, naik lagi, mungkin seminggu naik turun ya. Masih terus turun karena masih bergerak di bawah EMA 100. Ini juga teman-teman, kalau dia tembus lagi ya kita pakai support yang paling kuat aja di 9.025. Kalau dia tembus 9.025 ya sudah, kita tungguin lagi di harga di harga di harga ini 8.800. Kita lihat aja untuk INTP. Lanjut ke ITMG. Nah, ITMG sudah mulai ya. Ini baru mulai turun. Dia sudah tembus support pertamanya itu di tanggal 29 Juni ya. Bottom box ini ditembus. Bottom box harga sebentar 31.850. Nah, ini sudah ditembus nih sama dia. Dan terus turun, akhirnya kita lihat apakah akan menembus EMA 100 atau tidak. Ya, EMA 100 sekarang ada di harga 29.250. 29.250 ya ada. Kalau misalkan tembus ya udah, berarti mau mengikuti jejak teman-teman yang lain. Apakah akan ke 25.000 ya? Di sini juga sebetulnya masih ada support juga. 26.000 dulu, kalau 26 tembus ya 25.000 lah, 25.500. Kalau masih tembus lagi ya kita cari support yang lain ya, di sini 22.600 dan di sini 20.375. Baru setengah jam ya kita setengah jam lagi deh, mudah-mudahan tercapai 45 saham kita gosipin. Oke, setelah ITMG kita lihat Jasa Marga, JSMR. Nah, JSMR pun sudah jatuh ternyata. Ini di tanggal ini udah tembus dia 3.570, bahkan support harga low-nya pun ini sudah ditembus juga 3.510-nya. Waduh. Apakah akan ke harga 3.290 dan juga ke harga 3.220. Close di bawah EMA 100, 10, 20 dan 30 untuk JSMR. Kita lanjut ke saham berikutnya, KLBF. Nah, KLBF ini kemarin udah beberapa kali saya bahas ya. Dia di sini harganya nggak ditembus-tembus, akhirnya tiba-tiba nih ada tekanan kuat nih, naik 4%. Nah, tapi masih bertahan di atas EMA 10, 20, 30 dan 100. Dan kemarin justru di saat IHSG merah dia masih menguat nih 1,5%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Kalau dia bisa menembus ini masih bagus. Kita lihat aja. Karena ini juga baru naik ya. Masa dia turun lagi, kesian amat. Masih boleh pantau untuk KLBF. Kita lanjut ke saham LPKR. Ya, LPKR nggak perlu dibahas ya, karena memang masih downtrend. Kita langsung aja ke LPPF. LPPF padahal hampir-hampir ini mau balik arah.
Tapi memang terlihat sih di tanggal 29 Juni ini LPPF sudah sempat menyentuh EMA 100, tapi esok harinya dikasih candle merah nih dan lanjut lagi. Kita lihat aja supportnya, apakah dia akan menembus harga 4.400 dan juga harga 4.150. Kalau tembus ya udah, tunggu aja momentumnya kapan untuk masuk lagi untuk LPPF. Di sini juga masih ada support lagi harga 3.520 ya. Apakah akan turun juga downtrend? Karena sekarang close di bawah EMA 10, 20, 30 dan 100. Apakah ini titik permulaan untuk besok lanjut turun? Ini masih ada bottom box ya, support 4.750. Apakah dia bisa bertahan di atas 4.700 ya, kita lihat aja. Kita lanjut ke saham Medco. Ya, Medco selesai kemarin, akhirnya sudah 3 hari. Tapi masih di atas EMA 100 ya. Kita lihat apakah dia akan tembus EMA 100-nya atau tidak. Di harga 595. Kalau ditembus ya sudah 590. Kalau tembus ya udah, kita lihat apakah akan tembus support ini 580, lalu support berikutnya ya kita pakai yang paling rendah aja deh, 505. Apakah dia akan menuju ke 505 atau tidak. Lanjut ke MNCN. Ya, MNCN padahal sudah bagus ya, tapi ya market berbicara beda, diturun lagi. Apakah dia akan lanjut lagi? Kalau turun ya kita lihat, ini ada support ya di sini. Sudah 2 kali disentuh 930, apakah dia akan turun lagi atau tidak. Nah, ini juga teman-teman boleh perhatikan, ini juga masih ada support yang lain 905. Close masih di bawah EMA 100, 10, 20 dan 30 untuk MNCN. Masih kurang bagus untuk posisinya saat ini. Kita lanjut ke saham Pegas. Ya, Pegas masih lanjut turun, tapi memang kemarin penutupan hari Jumat menguat 0,63% ya. Masih di atas EMA 100. Nah, mudah-mudahan ini salah satu pertanda bagus, masih di atas 1.560. Kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas harga 1.560 ya. Kalau misalkan turun ya forget it. Tungguin aja apakah dia akan menembus 1.325. Ya, kita tungguin di bawah kalau misalkan dia turun lagi. Setelah Pegas, kita lihat PTBA. Aduh, PTBA menembus bottom box ya kemarin Jumat ini. Ini sangat kurang bagus ya, karena support terdekat di bottom box itu 3.780 akhirnya ditembus. Nah, masih ada satu pertahanan lagi, yaitu 3.670 ya, 3.670. Apakah akan ditahan di area harga ini atau tidak? Nah, kalau dia bertahan di area harga ini, mudah-mudahan masih bisa mantul untuk PTBA. Tapi kalau nggak bisa bertahan, kita lihat apakah dia akan menembus harga 3.510 ya. Kalau misalkan nggak ditembus juga ya kita lihat lagi apakah dia akan menembus support berikutnya ya. Oke, PTBA 3260, 3190. Kalau masih tembus juga ya kita tungguin di bawah ya. Bukannya saya menakut-nakuti, tapi memang posisinya dan kondisinya sekarang seperti itu untuk PTBA. Ya. Nah, ini kita lihat support yang paling kuat ya, mungkin ada di sini 2.750. PTBA juga masih di atas EMA 100. Apakah dia akan kuat naik lagi atau dia akan sideways, kita nggak tahu, biar market yang menentukan. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PTPP. Nah, PTPP pun sama seperti Adi. Dia gagal padahal kemarin sudah cukup bagus dan sekarang close di bawah EMA 100, 200,
di bawah EMA 100, 10, 20, dan 30. Apakah dia akan ke bawah lagi menuju support 885 dan juga support berikutnya apakah akan ditembus kalau market benar-benar hancur ya. Saya bukan yang mendoakan tapi takutnya. Apakah ke 860 atau tidak. Ini 860 cukup kuat ya kalau teman-teman boleh perhatikan nih. Ini support yang paling dekat atau paling bawah untuk saat ini. 860. Lanjut ke saham berikutnya yaitu SCMA. SCMA pun akhirnya terjun bebas lagi. ARB setelah menembus support 220 ya, kalau open di atas 220 ya supportnya sudah dilewatin ya, auto ke bawah dia. Nah kita lihat aja nih, ada support lagi 194 dan support 190. Kalau tembus ya udah teman-teman ikhlaskan, mendingan keluar dulu, tunggu sampai keadaan membaik. Ini sudah sangat tidak bagus karena juga masih bergerak di bawah EMA 100. Saya kira di sini dia bisa berhasil lanjut, ternyata memang market berbicara berbeda ya, sebaiknya keluar dulu. Kita lanjut ke SMGR. SMGR pun sama. Close di bawah EMA 100, 10, 20, dan 30. Ya kita lihat apakah dia akan menuju ke support 6.475 dan juga support berikutnya ada di harga 5.950 dan juga di 5.850. Kalau tembus ya udah cari saham yang lain kalau ada yang naik. Oke, setelah SMGR kita lihat saham SSMS. Ini saya batasin ya, kalau misalnya 1 jam kita nggak terpenuhi untuk 45 saham, saya putus dulu videonya, mungkin akan saya sambung. Ya, SSMS masih bertahan di atas EMA 10, 20, dan 30 ya, setelah menyentuh support di harga 1040 ya. Dia naik lagi. Sempat menembus top box tapi ya market berkata beda ya. Dia turun lagi, apakah dia akan turun lagi kembali ke level harga 1040 atau enggak? Ini juga kita pantau aja. Tapi kemarin dia koreksi 1,65% untuk SSMS. Ini memang di video ini saya targetkan kita lihat support-supportnya, mengingat memang posisi ISG kurang bagus. Kita lihat aja support-supportnya ya. Jadi teman-teman yang bingung mungkin aduh supportnya berapa sih ya, teman-teman boleh pause atau screenshot video saya yang satu ini. Oke, setelah SSMS kita lihat saham Telkom. Telkom masih bertahan ya di harga support 4.020 ya. Ini udah deg-degan sih harusnya, apakah dia akan lanjut menembus 3.930. Waduh, sudah nggak kuat nanjak nih. Apa kabar Telkom? Ayo, come on. Nah, kalau misalkan sudah menembus, misalkan ya dia turun dan menembus 3.930, ya kita lihat apakah dia akan menuju ke support 3.780, lalu ke support berikutnya di harga 3.590 atau ke support berikutnya di harga 3.490. Ya kita lihat aja. Telkom memang masih downtrend, bergerak masih di bawah EMA 100, 10, 20, dan 30. Masih seram. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu TPIA. Kayaknya sih sampailah ini. TPIA. Ya, TPIA akhirnya bergerak turun. Kita tungguin kapan dia naik ya. Ini salah satu saham favorit, kalau sudah naik ya naik terus. Kalau turun ya turun terus. Salah satu saham yang masuk di LQ yang ya cukup favorit.
apakah dia akan menembus supportnya ya 6.000 ya, kita tungguin di 6.000 lah. 6.800 lah kita tungguin. Oke, TPA juga sudah close di bawah EMA 100 ya, 10 dan 10, 20 dan 30 ya. Ini aromanya sudah tercium, aroma downtrend untuk TPIA. Oke, TPIA juga sudah close di bawah EMA 100, sudah tanda bahaya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Unilever. Unilever juga ternyata masih bertahan di atas support harga ini nih. Ini kemarin 4.690 ya. Sempat menyentuh apakah dia akan bounce back naik lagi ke atas atau bahkan menembus ya. Kalau misalkan dia tembus harga 4.580 ya, kalau teman-teman yang sudah punya atau sudah beli di bawah boleh take profit dulu. Tapi kalau yang belum punya, please jangan beli dulu, tunggu aja, tunggu posisinya aman. Saat ini bergerak di bawah EMA 10 ya, tapi masih di atas EMA 30 dan 100. EMA 20-nya dia sama. Kita lihat perkembangannya minggu depan. Kita lanjut ke saham Wika. Nah, ini seri W nih, ya temannya Adi dan PTPP ya. Ini juga gagal. Kembali ke dasar lagi ya, sudah sempat menyembul di atas EMA 100. Ternyata market berbicara beda, apakah dia akan menuju ke harga 900 lagi atau bahkan menembusnya. Ini kita lihat juga untuk Wika. Padahal kemarin sudah cukup strong sekali nih naiknya nih. Ya, 900 dan 895 ini adalah support terdekatnya dia. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu WSBP. Waskita Beton. Ya, ini nggak perlu kita bahas ya. Masih sangat downtrend. Next adalah WSKT. Sama, gagal bertahan di atas EMA 100 dan nggak mampu melanjutkan uptrend. Padahal sudah sempat naik ya 2 kali. Pertama gagal, kedua berhasil di atas tapi nggak tembus-tembus nih 570 dan turun lagi 1,82%, bahkan dia close di bawah EMA 10-nya, masih di bawah EMA 100 tapi close sama dengan EMA 20 dan 30 ya. Kita lihat aja apakah dia akan lanjut ke bawah atau justru malah kuat naik ke atas. Ini posisi galau dia. Kalau tembus 505 ya teman-teman mesti hati-hati. Kalau misalkan dia lanjut lagi masih ada support 485. Lalu di support yang cukup kuat ini 480. Oke, mungkin video untuk saham-saham LQ45 sampai di sini dulu ya. Ya lumayan panjang, udah hampir sejam, 48 menit. Buat teman-teman yang terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk like-nya ya, dan juga buat teman-teman yang baru nonton channel saya, jangan lupa untuk di-subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel saya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain supaya bisa membantu teman-teman yang lain juga, mudah-mudahan ya. Kalau merasa terbantu juga dengan video analisa yang sederhana dan singkat dari saya. Semua orang punya pandangan berbeda, semua orang punya analisa yang berbeda, semua orang punya cara yang berbeda. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.